Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini kita di hari yang sangat ceria, di hari yang sangat luar biasa, tentunya di hari Jumat, di hari yang penuh berkah. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, namanya Ida Caem, gitu. Masya Allah ya. Nah, Mbak Ida ini adalah sosok yang memang luar biasa sekali. Beliau adalah seorang pembisnis muda Kabupaten Cilacap, terutama ini adalah putra terbaiknya Kabupaten Cilacap. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, khususnya Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap, tonton terus kita tentang motivasinya beliau menjadi sosok yang pengusaha luar biasa. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung tegur sapa dan secara langsung kita bicara dengan Mbak Ida Caem katanya. Masya Allah, sehat Mbak Ida ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Para sahabat, Mbak Ida ini adalah putra terbaik Kabupaten Cilacap. Beliau memang secara tidak langsung dalam bisnisnya, khususnya bisnis online-nya, ya, omsetnya itu luar biasa, bisa mencukupi, mengcover seluruh kebutuhan keluarganya dan masih bisa berbagi kemana aja. Walaupun mungkin senang susah, tapi beliau luar biasa. Karena apa? Beliau adalah hobi senyum, hobi tertawa, hobi bergembira. Jadi siapapun yang dekat dengan dia merasa nyaman dan damai. Ya begitu ya Mbak Ida ya. Insya Allah. Iya Mbak Ida, ini ngomong-ngomong nih Mbak Ida, mohon maaf ini namanya sebenarnya apa, Ida siapa kok dipanggilnya Ida Caem itu? Kronologis Ida Caem itu seperti apa coba Mbak Ida? Namanya asli itu Firda Siti Nurjana. Cuman dulu itu mikir-mikir nama Facebook paling nanti akan melejit, ini nama apa ya? Ya udahlah, bismillah aja, Ida Caem dulu. Oh, gitu ya. Sampai sekarang. Jadi nama hoki ya, Ida Caem kayak gitu ya, nama hoki. Benar. Masya Allah. Nah ini asal dari kota mana ini Mbak Ida? Alhamdulillah dari Cilacap aja. Asli ya? Asli putra daerah ya? Asli putra daerah Kabupaten Cilacap ya. Nih para sahabat, ternyata ada yang Caem ternyata di Kabupaten Cilacap ini ya. Bohai katanya. Ida Bohai, Masya Allah ya. Nah baik, Mbak Ida sendiri, mohon maaf nih sebelumnya, kenapa sih sampai terfikirkan ini kayaknya usaha yang paling tepat adalah usaha dagang online. Ya mungkin saat ini kan memang luar biasa sekali multimedia yang karena dampak COVID saat ini, sehingga segala sesuatu kepingin dimudahkan dengan cara antar jemput dan sebagainya, COD dan sebagainya, bahasanya sekarang udah canggih-canggih. Nah itu gimana kepikiran sampai mungkin arahnya COD dan sebagainya, termasuk kayak yang jualan buah online, kok tidak jualan mungkin yang lainnya gitu? Pernah jualan online yang lainnya. Tadinya jualan musiman kayak jualan sendal bermerek, tapi kan habis di pabrik udah nggak ada, ya sudah ganti lagi, ganti. Terus iseng-iseng nanya temen, kamu punya buah apa gitu kan? Ini loh jamu kristal. Awalnya seperti itu. Dari yang awal cuman gojegan, wah jamunya ini masa sih ada kriuk-kriuk, wah penasaran kan saya. Terus saya cobain, wah enak juga ya. Terus memikir ulang lagi, loh kenapa nggak dimasukin ke Cilacap? Karena kan orang Cilacap belum mengenal jamu kristal itu seperti apa. Dari situ langsung sedikit-sedikit saya masukin sedikit, lama-lama jadi banyak. Masya Allah ya, luar biasa. Itulah kreativitasnya, di mana memang awal mulanya iseng-iseng. Ya ini iseng-iseng berhadiah berarti. Nah, iya. Baik, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini Mbak Ida perlu kita contoh muda berkarya, muda bekerja keras, muda kreativitasnya timbul. Nah,
Kalau orang sukses di luaran sana, kebanyakan orang-orang yang sudah sepuh 50 tahun ke atas, 45 tahun ke atas, itu baru baru sukses. Tapi ini luar biasanya Mbak Ida, masih umurnya masih muda, ya masih mincis-mincis lah bahasa ini ya. Makanya disebut dengan Ida Bohai, Ida Caem dan sebagainya ya, karena memang kreativitasnya juga tidak dipungkiri luar biasa. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini kita nggak usah berlama-lama lagi, kita juga sambil tanya-tanya nih. Mohon maaf ini Mbak Ida ngomong-ngomong kan di mana-mana udah terkenal ini Ida Caem, Ida Bohai dan sebagainya. Sebenarnya ngomong-ngomong sudah berkeluarga belum sih Mbak Ida? Saya sudah berkeluarga. Sudah ya? Iya. Terus? Alhamdulillah anaknya 1, laki alhamdulillah. Anak-anak laki-laki. Berapa tahun itu Mbak Ida? Sekarang 12 tahun. 12 tahun, Masya Allah. Mau masuk SMP. Ternyata ya mukanya kelihatan kayak masih gadis, ternyata anaknya 12 tahun, Masya Allah. Berarti luar biasa ini. Ini perawatannya berarti yang waduh, karena sering makan buah mungkin ya. Kira-kiranya buahnya ini nggak laku dimakanin sendiri. Awet muda. Jadi awet muda, Masya Allah ya. Nah terus sudah berkeluarga ya sampai sudah. Sekarang ya. Baik. Nah ini dari pihak keluarga nih Mbak Ida, support nggak dengan keadaan yang support mungkin sekali. Support sekali ya karena saya itu tulang punggung. Jadi anak perempuan paling terakhir sendiri harus menjadi tulang punggung. Oh, Masya Allah nih. Karena memang kepepet itu tadi. Allahumma maksakan bahasanya. Jadi memaksakan diri untuk apa? Untuk benar-benar bisa mengcover seluruh kehidupannya, keluarga, kehidupan orang-orang yang dicintai. Ini para sahabat sekalian bisa dicontoh ini. Keilmuannya beliau memang dari awal mulanya yang iseng-iseng berhadiah dan selanjutnya saat ini ibaratnya Allahumma maksakan. Yang ketiganya ini Masya Allah ternyata jadi hobinya menjadikan habitnya bisa menjadikan ladang uang. Itu seperti itu. Nah para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ini Mbak Ida memang sosok yang perlu kita contoh, yaitu dengan semangatnya yang luar biasa, yang awal mulanya iseng dan kepepet, ini jadi sekarang jadi bos buah gitu. Bos buah online. Siapa yang Kabupaten Cilacap itu mungkin sebagian besar yang tukang belanja-belanja online pasti ketemu. Pasti kenal dengan Ida Caem ini, Masya Allah ya. Baik, mungkin itu saja, kita akan bedah semuanya, kita akan review semuanya, apa-apa saja yang memang perlu kita ketahui. Nah, tapi tentunya ada break atau iklan yang akan lewat berikut ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali kita di acaranya podcastnya Klinik Hati. Dan saat ini kita khususnya mendatangkan sosok ibu ya. Kalau tadi perempuan, kalau sekarang udah ibu nih. Nah, sosok ibu yang sangat luar biasa. Beliau melakukan usahanya dengan metode online dan sebagainya, dan ternyata di Kabupaten Cilacap sangat menjanjikan sekali sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhannya dan mungkin malah lebih, bisa nabung dan sebagainya. Nah, para sahabat sekalian, kita akan bedah-bedah dan tanya semuanya tentang Mbak Ida Caem, Ida Bohai katanya ya. Masya Allah. Nah ini kita langsung aja para sahabat. Mbak, saya mau tanya nih, mulai berdagangnya dari mulai kapan nih, mulai ada inspirasi, oh saya harus mulai usaha nih, kayak gitu. Itu faktor yang tadi mungkin karena sesuatu hal yang memaksakan sehingga akhirnya ngambil keputusan untuk dagang itu mulai tahun berapa? Sejak tahun 2016. 2016 ya. Karena sebelum berdagang saya tuh sudah bekerja sebagai SPG di rumah sakit di sini ya. Terus terus profesor di restoran di sini juga. Jadi setiap usaha sudah pernah dilakoni tapi jauh dari anak. Jadi gitu saya berpikir usaha mendapatkan uang tapi yang tidak jauh dari anak dan melihat perkembangannya setiap hari. Jadi aku putuskan buat coba deh jualan buah aja. Ternyata jadi jalannya. Gitu ya. Berarti awal mulanya itu karena kepingin deket dan ngurus anak secara langsung.
sehingga timbullah ada pikiran untuk apa nih usaha yang kiranya bisa sambil ngurusin anak tapi tetap berjalan usahanya dan duit pundi-pundi tetap masuk ya betul. Itulah Masya Allah ya. Para sahabat sekalian, ini perlu dicontoh nih ibu-ibu muda nih dimanapun Anda berada. Ini ibu muda juga ya. Ini luar biasa pola pikirnya sampai ada kepikiran untuk tetap ngurusin anak, tetap ngurusin keluarga, tapi ada pemasukan buat hariannya dan sebagainya. Nih Pak, khususnya untuk Mbak Ida Caem, awal mula berdagang hingga punya langganan banyak ini hingga sekarang, ini seperti apa nih ceritanya kok bisa sampai wah punya langganan di mana-mana, itu ceritanya gimana ini? Ya semuanya berawal dari bagaimana kita untuk menarik hati konsumen. Jadi konsumen itu jangan dijadikan hanya pembeli saja. Kita harus berinteraksi, nanya kabar, gimana mendekatkan diri. Seakan-akan kita ini saudaranya, teman dekatnya, bukan antara pembeli dan penjual. Jadi konsumen itu lebih yang nyaman. Jadi juga jadi kalau nggak ketemu saya itu rasanya rindu. Rindu yang menggebu-gebu. Dan satu lagi, kalau biasanya kalian udah tahu saya, kalau nggak sama Mbak Ida itu nggak mau, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, karena bohenya ya. Karena Caemnya itu mungkin ya. Jadi itu awal mulanya mungkin yang jelas building trust-nya itu tadi ya, yang lebih membuat kenyamanan, membuat orang jadi rindu terus ya. Jadi tidak ada kapok satu kali beli terus kapok kayak gitu. Itu kunci utama berarti ya. Baik para sahabat sekalian, ini boleh ditiru nih. Berarti setiap kali kita jualan sambil tersenyum seperti beliau, jangan cembetut aja atau mungkin bahasanya mungkin terbawa sikon yang di rumah lagi ngambek atau lagi apa, jangan sampai. Di saat pas lagi jualan pokoknya profesional kerja aja gitu ya. Masya Allah. Baik. Di sini mungkin dari banyaknya, mungkin dari sudah 2016 sampai sekarang kurang lebih 5 sampai 6 tahunan ya. Pahit getirnya dalam jualan seperti itu. Ini yang pahit seperti apa, yang enaknya seperti apa? Kalau dari sisi pahitnya sama enaknya sebenarnya balance ya. Kalau dari pahitnya namanya jualan online buah, apalagi buah, resiko busuk, timbangan, dan kalau sudah orang order nggak jadi, cancel dan lain-lain, itu resiko paling parah. Itu parah. Yang paling parahnya itu ketika kita sudah pesan dari pusat, ternyata itu barang kan bentuknya box atau peti. Kita nggak tahu barang itu kan nggak boleh dibuka bersegel. Itu barang itu nggak matang, contohnya kayak alpukat. Itu pernah satu peti 50 kilo saya buang sampah karena nggak bisa matang dianya. Itu pernah order jamu kristal 2 kintal atau 1 kintal, ternyata juga tidak sesuai dengan spesifiknya. Spesifiknya itu ukurannya gitu. Ternyata datang itu kecil-kecil, jadi kayak pentil-pentil jamu gitu. Tapi masih bisa dimakan, cuman tidak layak jual. Akhirnya saya berpikiran kenapa kalau nggak bisa layak jual, kenapa nggak bisa dimakan. Akhirnya saya kasih ke ponpes yang di Sampang. Dia bilang kalau memang ini nggak bisa layak jual, cuman layak makan gitu. Daripada mubazir. Jadi itulah para sahabat sekalian, ternyata ada pahitnya. Nah ini yang manisnya nih. Kalau yang manisnya ini apa nih? Ketemu sama yang pembeli ganteng atau apa ini? Kalau manisnya manis sekali. Kalau manisnya jualan buah online, satu barang bagus, otomatis pembeli tidak akan kecewa. Terus kita ketemu dengan customer yang berbeda karakter dan watak. Terus ketiga, kalau lagi pas kita beruntung, timbangan yang harusnya misalkan 10 kilo kita dapat 12 kilo, keuntungan tersendiri. Lumayan ya, alhamdulillah. Bersyukur lagi punya konsumen yang pengertian, dalam arti seumpamanya hari ini di order tapi nggak bisa diantar misalkan ya, ataupun bisa diantar tapi bayarnya ditransfer ya kayak gitu. Kalau saya sistemnya konsumen itu adalah raja, adalah saudaraku. Jadi bayarnya itu kapan-kapan nggak apa-apa deh, yang penting barangnya dulu aja. Di situ pastinya konsumen merasa yang
oh ini diakur ya, diakuin kayak ya, gitu kan, betul. merasa tidak akan kecewa dan ini sangat amanah kayak gitu. Ya. Apalagi dapat pelanggan dari luar negeri, Hong Kong, Taiwan. Padahal saya nggak kenal, harus bikin parcel dan ini sebagainya. Untuk pembayarannya lewat transfer. Saya mah lillahi ta'ala aja, berserahlah, kalau memang ini orang baik pasti transfer. Ya benar, transfer. Ya. Insya Allah. Nah itu baiknya, benernya itu seperti itu. Ketika memang yang manisnya itu dari luar negeri punya kenalan, dari dalam negeri punya kenalan, khususnya Kabupaten Cilacap banyak yang kenal dan sebagainya, sudah pada meyakinin bahwa Ida Caem ini sangat luar biasa produknya, buahnya, dan tentunya ya Mbak Ida ya, yang jelas siap menerima kritik dan saran. Ya, betul. siap. Nah, itu yang terpenting. Ketika kita memang berjualan tidak mau dikritik, tidak mau dikasih saran, hancur itu dah. Nggak usah jualan aja deh, kalau nggak kayak gitu nggak usah jualan, Nggak mending usah jadi pembeli jualan. aja. Iya, Jualan itu kuat betul. mental, kalau nggak kuat mental nggak usah. betul Mbak Ida. Nah ini Mbak Ida, ada yang lain yang perlu mungkin disampaikan mumpung ini lagi ada di podcast Klinik Hati. Gimana sih dengan, mohon maaf kadang saya keluhannya misalkan dari yang jualan sedikit rada genit-genit atau apa kayak gitu, karena mungkin ya mohon maaf Mbak Ida seperti itu kayak gitu kan. Itu monggo silakan sambil ini berbagi nih ya. Pokoknya buat teman-teman yang jualan online jangan patah semangat, tetap semangat, harus semangat. Adapun konsumen yang berbeda karakter, mending kita yang sabar, kita yang ngertiin dia, jangan dia ngertiin kita, itu salah, kebalik. Nah, terus kalau misalkan ada kritik sama saran, jangan diumbar di sosmed. Nah, Mending dirangkai sendiri, Iya. dilihat kesalahan kita di mana, diperbaiki daripada dikeluar-keluar ke sosmed. Iya. Akhirnya bukan mereka bersimpati, malah mereka berempati. Jadi itu kendala yang paling nggak bisa ditahan biasanya penjual online seperti itu. Ini sangat membangun sekali nih Pak. Para sahabat yang mungkin jualan online dan sebagainya ini perlu digarisbawain. Kata-kata beliau mungkin sedikit ya, tapi luar biasa. Ketika kita memang benar-benar dikasih masukan, siapapun itu masukannya, dari apapun, dari mulut siapapun, ketika itu masukan ya kita ambil, serap benar-benar. Dengan adanya seperti itu ya, kita pasti akan menjadi besar, kita pasti akan menjadi luar biasa. Ya, karena nggak mungkin kayak sosok Mbak Ida itu yang dulunya ibaratnya seperti apa sampai sekarang seperti apa, tidak mengalami proses. Nah itu proses yang 6 tahun itu yang pahit, getir, jatuh bangun dan sebagainya, itu yang benar-benar sampai saat ini menjadi boom ya, jadi luar biasa. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada ini, Mbak Ida Caem ini mau memberikan saran nih untuk para pemuda khususnya atau para remaja yang mungkin di rumah nyantai-nyantai, nganggur-nganggur atau mungkin apa, nih motivasi. Kasih motivasi kepada para podcast Klinik Hati ini khususnya, dan para sahabatnya Ida Caem dimanapun Anda berada, ikutin sarannya beliau. Monggo Mbak Ida. Gini, kalau saya gunakan waktu mudamu sebelum waktu tua muda. Jadi gunakan benar-benar sebaiknya, apalagi sekarang serba canggih. Di era kayak gini semua peralatan serba canggih. Berpikirlah untuk waktu tidak akan terulang kembali. Dan waktu adalah uang. Gunakan HP-mu untuk menghasilkan uang. Ya, luar biasa itu, gunakan HP-mu untuk menghasilkan uang. Hobi mainan handphone tapi bisa menghasilkan uang. Nah itu luar biasa ya, betul. Sahabat sekalian. Jadi kita nggak mubah, nggak mudorot yang kita punya handphone buat peranti gibah, buat peranti ngomongin ibu-ibu lainnya, buat apa, nggak ada manfaatnya. Itu banyak mudorot yang dodolan malah dapat uang. Itu luar biasa. Nah para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, begitulah kita wawancara dengan Ida Caem, Bohai ya,
Maaf segala kekurangan kami. Sebenarnya sih kepengen panjang, ngobrolnya kepengen panjang, ini belum terkuak semua nih. Mungkin ada part 2, part 3, part 4 dan sebagainya ya. Karena memang unik, beliau itu adalah orang yang memang ceria dimanapun berada ya. Kondisi seperti apa yang penting tersenyum gitu, walaupun hati tersayat-sayat gitu ya. Ketahuan dah. Baik, para sahabat podcast dimanapun Anda berada, kami terutama saya dengan Mbak Ida mohon maaf atau apabila ada tutur kata yang mungkin menyinggung atau mungkin yang tidak mendidik dan sebagainya. Yang ambil yang positifnya dan yang negatif silakan dibuang. Dan jangan lupa silakan siapa saja nih Kabupaten Cilacap khususnya, mungkin Jawa Tengah atau mungkin luar negeri sekalipun nih, para sahabat Klinik Hati kan ada yang di luar negeri di 28 negara. Silakan kalau mau pesan parcel atau apa langsung komunikasi dengan Mbak Ida ya. Nanti bisa kita komen-komenan di YouTube-nya Al Fakir Imam Teguh, dan jangan lupa subscribe-nya ya para sahabat sekalian. Dan di situ insya Allah bisa secara langsung komunikasi dengan beliau untuk belanja atau beli online baik yang di Cilacap maupun di luar negeri, insya Allah. Dan para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, podcast Klinik Hati ini itu aja. Sehat selalu, sejahtera selalu, damai selalu, dan ingat jaga selalu kesehatan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.